Episode kedua. Naira sesenggukan sembari meringkuk di lantai kamar. Itulah pemandangan mengejutkan yang membuat Feby berlarian. Feby adalah sahabat baik Naira. Feby meraih tubuh Naira, kemudian mendudukkannya di atas ranjang. Mata sembab dengan air mata yang tidak hentinya mengalir menyisakan jejak. Betapa raut wajah Naira sungguh membuat prihatin, seolah perih yang Naira rasakan tersalurkan pada orang sekitarnya. "Kamu kenapa, Nay?" tanya Feby. Bibir Naira hendak berucap, berniat menjelaskan dengan singkat. Namun, lidahnya justru tercekat. Tiada kata yang terlontar demi memberi sebuah penjelasan. Yang tersuguh justru tangis sesenggukan. Isak tangis Naira terus menjadi, kala Feby sekali lagi bertanya tentang apa yang terjadi. Sungguh, Naira ingin sekali berucap, mengumpat, meneriaki Ivan dan meluapkan luka hati yang begitu menyakitkan. Akan tetapi, lagi-lagi yang terus tersuguh hanyalah sebuah tangisan. "Tenangkan dirimu dulu, Nay. Nanti saja jelaskan saat dirimu sudah tenang." Feby mencoba menjadi sahabat yang mengerti keadaan. Satu anggukan tercipta di sela isak tangis Naira. Selanjutnya, dengan disaksikan oleh sahabat baiknya, Naira terus meluapkan rasa sakit hatinya melalui derai air mata. Hanya air mata yang saat ini mampu mewakili suasana hati Naira. Satu ruang kamar menggema suara tangisan, teramat memilukan. Siapapun yang mendengar, pastilah ikut merasakan kesedihan yang Naira rasakan. Feby yang menyaksikan sahabatnya terpuruk pun ikut merasa pilu. 15 menit berlalu, isak tangis Naira sudah mereda. Meski linangan air mata itu masih membasahi pipinya, sesekali Naira tampak mengusap jejak air mata. Namun, kembali berjejak karena linangan air mata lainnya. Feby memperhatikan, seketika itu mengambil kesempatan untuk mengambil beberapa barang di lantai kamar. Ada gelas plastik, sendok, dan satu mangkuk plastik. Feby yakin sekali barang-barang plastik itulah tadi membuat bunyi kelotak. "Minum dulu, Nay." Feby menyerahkan sebotol air mineral. "Makasih, Bi." Akhirnya Naira bisa berucap juga. Air mineral diteguk perlahan. Ya, mulanya hanya perlahan, 1-2 tegukan. Sesaat kemudian, Naira meneguk air mineralnya secara keseluruhan. Dalam sekejap, sebotol pun tandas, tidak ada lagi yang disisakan. Lebih dari itu, Naira juga meremukkan botol air mineral dalam genggaman. Krek. Feby yang melihat itu langsung menelan ludah. Melihat emosi Naira yang tersalurkan lewat remukan botol air mineral, membuat Feby memunculkan banyak dugaan. Salah satunya tentang Ivan. Ya, Feby memang tahu tentang hubungan Naira dengan Ivan. "Nay, apa ini ada hubungannya dengan Kak Ivan?" Naira seketika menoleh ke arah Feby. Sorot matanya tajam, seolah menyimpan sebuah emosi yang siap dilontarkan. "Nay, jangan gitu dong liatinnya. Aku takut nih." Jantung Feby mendadak berdebar kencang. Sorot mata Naira yang semula tajam perlahan memudar. Naira berganti pandang, menatap ubin-ubin kamar. Satu tarikan nafas dalam dilakukan. Setelahnya, barulah keluh kesah Naira dilontarkan dengan emosi yang masih bisa dikendalikan. "Iya, Bi. Mas Ivan mutusin aku," ungkap Naira. "Hah? Kok bisa, Nay? Bukankah minggu lalu kamu baru aja cerita kalau Kak Ivan mau nikahin kamu?" Salah. Tidak semestinya Feby bertanya dengan rasa terkejut yang justru tampak menggebu saat membuatnya. Usai pertanyaan itu, mimik wajah Naira berubah. Emosi yang tadi sempat mereda, kini justru kembali mengudara. "Mas Ivan jahat."
Botol air mineral yang sudah direkat justru dilempar asal ke arah dinding kamar. Nay, yang tenang dong. Gimana mau tenang, Bi? Mas Ivan baru aja mutusin aku karena kehadiran cewek lain. Mas Ivan selingkuh, Bi. Selingkuh. Air mata Naira kembali mengalir. Luka hati yang masih menganga jelas masih terasa perihnya. Begitu sakit hati itu membuncah, air mata tanpa permisi menjadi penandanya. Tanpa permisi, tanpa aba-aba. Yang Naira pahami, begitu sakit hati terasa, air mata itu pun tumpah seketika. Mas Ivan tega banget sama aku, Bi. 3 bulan pacaran, ujung-ujungnya pisah karena hadirnya orang ketiga. Naira menyeka ujung matanya. Feby membiarkan Naira bercerita. Terus dibiarkan hingga akhirnya tangis Naira kembali menjadi usai, mengungkap statusnya yang selama ini hanya dijadikan sebagai cinta pengganti. Tisu, Nay. Feby menyodorkan sekotak tisu yang langsung disambut oleh Naira. Mas Ivan masih cinta sama mantannya, Bi. Kekasihnya sebelum aku. Aku ini cuma cinta pengganti untuk sementara. Pelarian saja. Mas Ivan gak pernah cinta. Begitu bertemu cewek lainnya, aku langsung diputusin gitu aja. Apa artinya aku yang juga seorang wanita? Sakit, Bi. Hatiku sakit sekali. Curhatan Naira terus meluncur disertai derai air mata. Bedanya, kini Naira bisa bercerita dengan lancar. Meski ada emosi yang diluapkan, paling tidak itu bagus untuk Naira. Sehingga sesak di dada bisa terkurangi dengan bercerita pada sahabatnya. Anganku begitu tinggi. Aku terlanjur mencintai, Bi. Aku cinta Mas Ivan. Tapi sekarang, statusku hanyalah seorang mantan. Sesak hati Naira kala menyebut kata mantan dengan begitu gemblangnya. Indah yang 3 bulan dirasa, kini harus berakhir pahit dan menyisakan luka di hati Naira. Apa aku kurang cantik ya, Bi? Atau mungkin penampilanku terlalu cupu? Pantas saja Mas Ivan memutuskanku. Seketika itu Naira berdiri bercermin. Nay, sudah, jangan mikir macam-macam lagi. Kamu itu cantik, baik. Feby berusaha menenangkan Naira. Tapi kenapa Mas Ivan lebih memilih wanita itu, Bi? Bukankah itu artinya aku benar-benar kurang di mata Mas Ivan? Kak Ivan yang kurang ajar, Nay. Bukan kamu yang kurang. Feby tersulut juga emosinya. Ada rasa tidak terima sahabat baiknya itu diperlakukan demikian oleh Ivan. Namun, cepat-cepat Feby bersikap netral, tidak lagi menyudutkan. Feby kembali menenangkan Naira. Nay, mungkin ini jalan terbaik untukmu. Pertanda jika Mas Ivan bukan laki-laki yang baik untukmu. Naira membuang pandang. Sebenarnya, hati kecil Naira sempat mengatakan demikian. Hanya saja, Naira terlalu terbutakan oleh rasa cinta yang berlebihan pada Ivan. Nay, panggil Feby karena tidak mendapat tanggapan atas nasihatnya barusan. Naira menoleh. Meski terkesan acuh atas kata-kata Feby barusan, tapi Naira memikirkan. Bi, aku mau ketemu Mas Ivan, ungkap Naira setelah lama terdiam. Buat apa, Nay? Mau nangis di depannya? Aku gak setuju. Feby tegas mencegah kali ini. Sebagai sahabat, Feby tahu betul karakter Naira yang mudah melo. Bertemu Ivan hanya akan menunjukkan kelemahan. Naira tersenyum kecut, merasa bahwa dirinya tidak akan mungkin bisa bertemu Ivan untuk sekedar melontarkan kata makian atas kekecewaan yang Naira rasakan. Haruskah aku merelakan Mas Ivan untuk cewek itu, Bi? Getir hati Naira saat meminta pendapat Feby. Iya, Nay. Naira tertunduk sebentar, mengambil nafas dalam, kemudian menyeka air matanya supaya tidak jatuh lagi, membuat jejak tangisan. Bisakah aku melakukannya, Bi? Pertanyaan Naira membuat Feby justru bertanya-tanya. Feby tahu bahwa Naira adalah perempuan cerdas dan sering mengambil keputusan tegas. Nyatanya, kali
Kali ini sikap itu tidak nampak sama sekali pada diri Naira. Yang nampak jelas hanyalah jiwa rapuh yang masih mengharap cinta mantan untuk kembali direngguh. Betapa definisi cinta itu buta kini berlalu. Naira telah terbutakan oleh cinta. Sungguh. Lantaran tidak mendengar jawaban dari Feby, Naira pun membuat keputusan sendiri. Naira sadar, hatinya terluka begitu dalam hanya karena cinta secara berlebihan. Naira paham, pengharapan tinggi untuk bisa bersama Ivan adalah sebuah kesalahan. Baiklah, aku move on, Bi. Naira memutuskan, terdengar seperti sebuah keputusan yang dipaksakan demi sebuah perubahan keadaan. Namun, Naira sadar bahwa dirinya harus segera melakukan. Aku dukung keputusanmu, Nay. Move on lebih baik daripada terus bertahan dalam luka hati yang menyakitkan. Naira tersenyum kali ini, bukan senyum kecut seperti tadi. Senyum Naira kali ini dari hati, wujud dari satu kesungguhan untuk benar-benar bisa move on dari Ivan. Akan tetapi, kata-kata Naira selanjutnya justru mengundang kekhawatiran. Sepertinya hatiku akan terkunci. Aku tidak percaya lagi pada laki-laki. Ucapan Naira barusan meluncur dengan ringan. Namun, Feby yang mendengar kalimat itu justru kepikiran. Bersambung.